belum dapat ini. Ya udah saya undakkan ya. Undakkan itu bahasa apa, Mas? Saya kasih peningkatan. Insya Allah tidak saya musnahkan. Fa insya Allah, asal kita ijab kabul nanti. Ini kok malah, ini kok gandengmu kewalik. Wah lah pekokno kowe no. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu cangkem mopot. Ya kowe ra seneng wayang rasa kakean cangkem kowe. Bangane sadus walang-walang kowe. Rumang sawar dadi apa kowe? Iya. Dadi apa kowe? Pentas wayang di Pondok Pesantren Ora Aji Asuhan Gus Miftah ini mendapatkan banyak sekali komentar dari netizen. Coba kita tampilkan. Ini merupakan pendapat dari warganet mengenai pentas wayang. Bahkan Gus Miftah juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya itu lakon, kemudian pentasnya itu sesungguhnya otoritas dalang secara keseluruhan. Nih Gus Miftah dihujat netizen gara-gara tampilkan wayang yang diduga mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah. Ini penjelasan dari dalang wayang yang mirip Ustadz Khalid, saya nggak nyebut nama kok. Lagi pula itu hanya gambar. Oke, kita lihat gambarnya secara seksama. Mas Eko tadi boleh ditanggapi. Mas Eko juga tadi dituduh buzzer dan kalau soal permohonan maaf Mas, harusnya sudah cukup. Tidak perlu dipanjang-panjangkan Mas sampai ke ranah polisi perihal wayang yang disampaikan oleh Ustadz Khalid ini. Ya kalau sama Bang Novel ini kan beliau calon cawapres ya. Bukan capres, berarti mentalnya masih mental nomor 2 kan, nggak berani. Saya cuma bantuin, terbukti dari video-video saya sekarang kan popularitasnya makin naik. Di Petamburan, di PA 212 kan makin populer beliau. Kita nggak tahu nanti prosesnya dan kalau tadi bicara soal wayang, yang saya lihat pertama itu ada statement kami ngomong di lingkungan sendiri. Tapi masyarakat dapatnya dari YouTube loh. Artinya ngomong di lingkungan sendiri, tapi direkam di YouTube dan disebarluaskan itu ngomong di publik, bukan ngomong di lingkungan sendiri. Itu yang harus dipahami. Jadi istilah ngomong di lingkungan sendiri itu nggak tepat karena masyarakat dapatnya di YouTube. Sudah direkam dan dipublikasi. Ketika ini dipublikasi, maka statement itu pada akhirnya didengar oleh orang lain. Yang menyebarkan orang lain tapi bukan Ustadz Khalidnya secara pribadi. Tapi di YouTube. Oke. Ada YouTube-nya dan YouTube-nya ada Ustadz Khalid di situ. Itu clear. Dan Ustadz Khalid sendiri tadi bilang kan bahwa ini zaman modern. Zaman dimana ketika dia sadar kayak gitu, itu bicara tentang ngomong di forum sendiri itu bertentangan dengan statementnya dia bahwa ini zaman modern, zaman di mana ada televisi dan lain-lain. Ketika dia sudah bicara dan itu didengar oleh publik, setiap omongannya yang direkam didengar oleh publik, maka dia harus mempertanggungjawabkan omongannya di depan publik. Kalau ada publik yang kemudian bereaksi seperti itu adalah sebuah reaksi di mana, karena selama ini gini, orang-orang agama itu selama ini jalan baik di kita karena nggak dibentur-benturkan dengan budaya kita. Ini budayanya sudah jalan, budayanya sudah ada dan agama tidak pernah dibentur-benturkan. Fenomena belakangan ini adalah ada kelompok yang selalu membentur-benturkan agama dengan kebudayaan, membentur-benturkan agama dengan negara. Melulu kayak gitu. Statement terakhir nih Ustadz Khalid ngomong bahwa pajak itu haram. Itu ada beritanya. Membenturkan agama dengan negara, membenturkan agama dengan kebudayaan yang sudah ada di masyarakat. Yang problemnya adalah yang sebagai banyak orang yang suka wayang, kemudian diharamkan, kemudian dinyatakan sebagai harus dimusnahkan. Itu mengandung reaksi banyak orang. Dan kita harus maklumi seperti tadi Bang Novel maklumi. Memaklumi reaksi orang juga. Ustadz Khalid membantah, tidak ada pernyataan mengharamkan wayang tadi dalam permohonan maafnya, Mas Eko. Memusnahkan. Oke. Ya, memusnahkan wayang itu juga akhirnya kan mengandung reaksi banyak orang. Ketika banyak orang bereaksi bahwa budaya yang selama ini diyakini sama mereka dijalankan, diambil hikmah. Saya yakin nanti Mbah Tejo tuh akan menceritakan bagaimana hikmah yang ada dalam cerita-cerita pewayangan dan banyak orang mengambil pelajaran dari situ.
Dan pelajaran itu banyak pelajaran-pelajaran baik, itu kemudian diharam-haramkan, bukan diharamkan, ingin dimusnahkan, itu kan menjadi pertanyaan sendiri. Apalagi ini seolah-olah dalang mau insaf. Emang apa salahnya pekerjaan dalang? Kok ini seolah-olah sebuah kesalahan besar? Wong menceritakan, sebagai tukang cerita, sebagai pembawa cerita kepada masyarakat dengan segala ceritanya, dan masyarakat bisa memetik pelajaran dari situ. Kok kemudian disalah-salahkan? Tadi Bang Novel tadi ngomong bahwa dia setuju atau tidak, sebetulnya secara keyakinan tidak setuju dengan Khalid Basalamah. Tapi saya juga heran, di Purwakarta saya ingat banyak loh anggota-anggota FPI yang rubuhkan patung. Ini saya bingung. Ini setujunya itu gimana? Masyarakat. Ya enggak lah, kan pakai itu FPI. Ya makanya kalau putih-putih belum tentu FPI, maka perlu diteliti juga. Karena penyampaian itu pribadi silahkan direalisasikan oleh Ya enggak masyarakat bisa setempat. dong, kalau itu gitu. terstruktur itu FPI. Harusnya Anda menyatakan penyampaian dengan hukum, clear. penyampaian masalah dalil-dalil agama itu harus disampaikan. Masalah aplikasinya diserahkan kepada masyarakat. Enggak, kalau memang harusnya sudah setuju dengan tidak adanya patung, itu gerakan masyarakat yang harus kita hormatin juga. Ya enggak gitu. bisa dong. Kecuali ada pejabat yang bagaimana berwenang, Anda MUI, kemudian juga pejabat membebaskan berwenang, masyarakat, kemudian juga menghancurkan kepolisian, patung yang dibangun itu juga dari bisa APBD? mengambil tindakan seperti itu. Ya enggak mungkin dong. Anda membuat masyarakat anarkis, kalau masyarakat boleh merusak Enggak ada yang patung bilang dibuat. anarkis, ini hanya menyampaikan hukum-hukum sama seperti Khalid. Realisasinya bisa secara pribadi dia memusnahkan, itu urusan pribadi. Enggak ada kita menghimbau untuk merubuhkan patung. Tapi Anda gitu. juga enggak menentang pada saat anggota FPI merontohkan patung di Purwakarta. Itu harusnya Anda tentang. Itu masyarakat. Makanya Anda nggak mungkin FPI sebanyak itu, dan itu keinginan masyarakat. Kita fokus ke wayang Bapak-bapak Iya. kasusnya. Enggak, saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan bertentangan di lapangan gitu loh. Jangan selalu membenturkan sedikit-sedikit dengan FPI dibenturkan kekerasan, karena masih banyak tindakan keras ini. Kalau memang sudah ada putusan konstitusinya, pemerintah juga bisa melakukan tindakan itu gitu. Nah, kita hanya menyampaikan, tinggal masyarakat itu bagaimana mengaplikasikan apa yang sesuai dengan hukum-hukum yang Bang ada. Novel Itu hak ditahan dulu, masyarakat. kita langsung bergabung dengan Ki Warseno. Ini Bapak Warseno yang kemarin dalang dalam pentas wayang di pesantren asuhan Gus Miftah. Kami ingin tahu sebenarnya cerita dari awal, idenya siapa ini Bapak Warseno mengenai pentas wayang yang menghadirkan lakon yang mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kalau kita ini sebagai dalang kan ekspresi budaya, ekspresi seni. Jadi saya tidak ada maksud untuk menyamakan siapapun, nggak ada. Karena ya namanya wayang itu memiliki filosofi. Saya masih berpegang, karena saya seorang dalang, masih berpegang filosofi. Harus ngerti sejatining urip, manunggaling kawula Gusti, memayu-hayuning bawono. Ini ajaran yang ada di filosofi wayang. Maka wayang penuh filosofi. Nah itu yang kemarin itu kan sebuah cerita. Nah kalau ekspresi wayang itu tergantung penonton. Karena itu budaya. Nah, saya menekankan bahwa budaya ini sudah diwariskan sejak dulu. Saya melangsungkan ajaran Wali Songo, Sunan Kalijogo. Itu yang kami ajarkan dari leluhur kami. Jadi kalau saya menyampaikan, dan saya itu lihat awal akan lebih bagus. Jadi saya tidak mirip-miripkan siapa, itu kan prestasi penonton, monggo saja. Bapak Tapi Warseno, saya tidak ada. tapi kami ingin tahu ini ide alur ceritanya dari Bapak atau dari asuhan pesantrennya, dari Gus Miftah atau dari Pak Warseno langsung? Oh, dari otoritas dalang. Semua, kalau dalang itu mesti diberikan hak. Jadi otoritas dalang itu ya tadi menginterpretasikan banyak sekali kritik sosial. Karena sesuai dengan kritik sosial dalang, dan kita juga pakai aturan loh. Kita juga pakai paugeran. Dalang itu tidak pernah meninggalkan paugeran. Tapi kalau itu ekspresi tokoh wayang sebagai karakter itu ya seperti itu. Bolodewa ya seperti itu. Dan terus kemudian Rahwono ya seperti itu. Di dalam pergelaran wayang itu adalah memberikan ajaran baik yang
baik dan yang buruk, biar masyarakat menilai sendiri, penonton menilai sendiri. Jadi dalang itu hanya seperti tadi, menyampaikan ini loh, ini terserah, baik dan buruknya monggo. Karena itu ya juga yang namanya penonton kan punya tafsiran sendiri-sendiri. Tapi kalau untuk tajuk yang kemarin, Begawan Lomana Mertobat itu, kritik sosialnya ditujukan kepada siapa Pak Warseno? Umum. Pada terserah penonton yang lihat. Karena saya di situ kan mengekspresikan karakter Bolodewo ya seperti itu. Jadi itu karakter wayang. Nah ini makanya kalau belum tahu wayang, belum mengenal wayang, marilah kita belajar budaya wayang. Dan saya setuju dengan Ustadz tadi Novel Mukmin. Kalau memang itu seperti itu, harapan kami seperti itu. Kita sama-sama siar, kita sama-sama membangun akhlak. Ya, kita bisa kolaborasi. Itu yang kita inginkan. Sesama anak bangsa, marilah kita membangun negeri ini. Itu aja. Tapi Pak Warseno, mohon maaf, berarti tidak masalah dalam pentas wayang tersebut ada mungkin muatan yang mengarah ke ejekan, kemudian campur baur laki-laki dan perempuan, makian, kata-kata kasar, itu kan yang dipersoalkan publik, Bapak Warseno. Nah, ini berarti penjelasan belum melihat wayang pada umumnya. Itu terserah interpretasi masing-masing. Monggo penonton aja. Kita tidak ada yang menjelek-jelekan siapapun. Dan itu merupakan apa ya? Ya wayang seperti itulah. Makanya saya mohon wayang monggo dilihat sareng-sareng. Apalagi nanggap. Apalagi kita ketemu sama Ustadz, kolaborasi. Wah, alangkah indahnya. Itu loh. Pak Warseno, ini sosok yang lakon pada pentas wayang tersebut ada yang menjadi perhatian khusus ketika ya wayangnya digambarkan, wayang kulitnya digambarkan seperti berjenggot, kemudian mengenakan gamis. Itu sebenarnya ditujukan pada karakter apa dan perannya seperti apa, Pak Warseno? Mas, karakter wayang itu banyak sekali. Itu mencerminkan satu kota itu adalah kehidupan manusia. Itu karakternya banyak sekali. Yang berjenggot itu, maaf ya, banyak sekali juga. Dewa-dewa itu juga berjenggot. Terus ada wayang raja juga berjenggot. Pendeta yang berjenggot. Jadi jangan terlalu mempunyai interpretasi sendiri, monggo lah. Itu makanya saya mohon lah. Ayo lihat wayang lah. Itu kan banyak sekali karena wayang itu untuk zaman kelakonnya juga. Satu sisi lagi, saya juga akan menegaskan tadi Pak Ustadz, saya setuju Ustadz sejarahnya tadi saya setuju bahwa wayang itu sudah ada perbaikan sejak zaman Erlangga. Itu Raden Patah diperbaiki sama Sunan Bonang. Jangan pakai yang metok, harus diganti miring. Nah ini maka penuh Sasmito, wayang itu diajarkan miring, tidak metok oleh Sunan Bonang. Sudah dikritisi, sudah disempurnakan oleh Kalijogo. Kemudian Kalijogo membuat lakon. Ini perlu saya sampaikan juga biar nanti kita sama-sama siarnya sama. Bahwa yang namanya lakon Begawan Silat Buwono itu juga tinggalan dari Sunan Kalijogo. Tapi dirubah kalau sama beliau bukan kilat tapi kilaf buana. Buana itu jagat, kilaf itu kita lupa. Kalau hidup di dalam dunia ini penuh kelupaan, kealpaan. Makanya di situ ada sekali lagi lakon yang namanya Hasto Broto. Hasto itu walu, Broto itu laku. Seorang kepemimpinan yang baik itu adalah sesuai dengan Hasto Broto. Ini saya perlu perjelaskan lagi bahwa waktu dulu zaman wayang itu masih Hindu dan Buddha, itu Hasto Broto itu berwatak dewa. Ada dewa ini, dewa. Kuwero begitu. Tapi setelah masuknya Sang Sunan Wali Songo, ini luar biasa. Baik. Luar biasa apa? Diganti dewa itu dengan matahari, bumi, langit, bintang, dan laut. Ini loh. Supaya lebih wayang ini menjadi diterima di Jawa. Dan saat ini pun yang kita pakai wayang adalah akulturasi Islam. Pak Warseno, kami ingin tahu, Pak Warseno, kalau wayang akulturasi Islam, lalu pada pentas wayang di pesantren Asuhan Gus Miftah tersebut, peran dari Gus Miftah apa? Apa?
Peran Halo? dalam pentas wayang tersebut seperti apa? Apakah hanya membacakan sajak dari dirinya atau lebih dari itu? Bukan, beliau itu kan istilahnya kan penanggap itu saja. Nah kita di situ, dan saya harus membenarkan itu di luar pelataran loh, tidak di dalam masjid loh. Nah itu, ini sebetulnya kalau kita runut dari depan lihat wayangnya, saya menyampaikan apa adanya kok. Jadi dengan santun, dengan ini. Tapi setelah ada namanya wayang gagalan perang, ya seperti perang. Jadi maaf ya, itu sudah, makanya tolonglah lihat wayang. Banyak karakter di situ. Bagaimana marahnya karakter Bolodewo, Rahwana. Rahwana itu lebih kejam lagi. Gitu loh. Itu satu tokoh-tokoh itu nanti dikenalkan. Nanti insya Allah kita sama-sama akan tahu. Gitu loh. Kalau Guru Misbah ya memang beliau seperti itu. Kita sama-sama siar di situ dalam wayang. Ya kita sah-sah aja lah. Baik Pak Warseno, sesaat lagi boleh ditanggapi Mbah Tejo ini apakah betul kalau ada mungkin tadi menggambarkan peperangan, bahasa yang dinilai publik itu kasar, ada makian itu hal yang wajar dalam pewayangan? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.